Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pertidaksamaan kuadrat ya. Bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat ya, seperti yang kamu lihat di sini, ini misalnya AX kuadrat tambah BX tambah C kurang dari 0 atau lebih dari 0, kemudian kurang dari sama dengan 0, dan terakhir misalnya lebih besar sama dengan 0. Nah, cara mengerjakan pertidaksamaan kuadrat itu mirip caranya seperti mengerjakan persamaan kuadrat. Hanya bedanya di sini nanti kita harus mencari daerah jawabannya atau mencari himpunan penyelesaiannya menggunakan garis bilangan ya. Nah, sekarang perhatikan bagian yang B. Contoh, tentukan penyelesaian dari X kuadrat min 3X min 10 lebih besar dari 0. Nah, sekarang misalnya kita catat dulu ya. X kuadrat min 3X ya, min 10 lebih besar dari 0. Nah, kalau seperti ini, berarti kita tinggal cari faktornya aja ya. Cari dua buah angka, kalau dikali min 10, kemudian kalau ditambah hasilnya min 3. Maka nah, kita ketemu ya, pasti angkanya nanti itu adalah 5 sama 2. Nah, biar dapat min 3, berarti ini adalah X min 5 ya. Kemudian satu lagi adalah X plus 2. Nah, kalau sudah sampai di sini ya, maka kita peroleh nih. Berarti X yang pertama adalah sama dengan 5. Ya. Nah, ingat ya, ini X-nya sama dengan 5, bukan X-nya langsung lebih besar dari 0, tapi X sama dengan 5 dulu gitu. Ya, atau baru nih satu lagi kita hitung, berarti yang satu lagi X-nya sama dengan min 2. Nah, kalau sudah selesai sampai di sini mendapatkan nilai X-nya, ingat ya, kalau bentuk pertidaksamaan, mau pertidaksamaan kuadrat atau pertidaksamaan yang lainnya, kita harus menggambar garis bilangan ya. Maka angka-angka X yang tadi kita peroleh kita masukkan ke dalam garis bilangan ya. Berarti ini misalnya adalah min 2 ya. Ini adalah 5. Nah, bulatannya kosong karena tidak ada tanda sama dengan ya. Tadi dia lebih dari 0. Nah, kalau sudah, sekarang kita cari daerah yang negatif dan daerah positif pada garis bilangan ini ya. Langkah pertama ya, kita pilih angka di antara min 2 sama 5. Nah, misalnya kita pilih, Ibu pilih misalnya X-nya sama dengan 0 nih. Nah, kita pilih X sama dengan 0 ya, kita uji titik. Nah, terus dimasukkan ke bentuk yang ini nih, ke bentuk yang pemfaktorannya tadi. X min 5 ya, dikali X plus 2. Nah, gitu ya. Kita masukkan kayak gini. Nah, kalau X-nya 0, nanti kan kalau kita masukin 0 dikurang 5 jadi min 5, min, ya enggak? Terus 0 ditambah 2 hasilnya plus. Maka nanti min kalau dikali plus hasilnya adalah min, ya. Maka nih daerah yang di sini nih nanti kan dapatnya min. Karena hasilnya min, maka daerah di antara min 2 sama 5 itu hasilnya min, gitu. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, biasanya kalau daerah tengahnya udah min, kanan kirinya itu positif. Nah, kalau sudah selesai, kita menentukan mana daerah positif, mana daerah negatifnya. Sekarang kita lihat tandanya nih ya. Di soal dia minta daerahnya lebih besar dari 0. Kalau dia minta lebih besar dari 0 ya, berarti dia minta daerah positif. Nah, berarti daerahnya ada dua nih. Satu yang di kiri nih ya, satu lagi dia dapat daerahnya yang di kanan. Nah, karena daerahnya ada dua, maka nanti HP-nya adalah X ya, kurang dari min 2 ya, atau nah satu lagi nih kita punya, berarti atau satu lagi daerah yang di kanan adalah X lebih dari 5. Nah, sampai sini cukup jelas ya. Ini adalah jawaban untuk soal yang nomor A. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bentuk yang B. Nah, diperhatikan di sini ya. Yang B ini adalah min X kuadrat ditambah 2X tambah 3 lebih dari 0. Nah,
Ini kan angka di depan X kuadrat itu negatif, berarti biar kita mudah menghitungnya atau memfaktorkannya, ini kita ubah dulu nih jadi positif, jadi kita kalikan min semua. Maka dia nanti ketika dikalikan min, dia persamaannya menjadi X kuadrat min 2X, jadi semuanya kita kalikan min, terus min 3. Nah, ketika dikalikan min, tanda pertidaksamaan yang tadi lebih besar berubah jadi kurang dari. Nah, berarti kurang dari 0. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Nah, kalau sudah selesai, ini sekarang kita tinggal faktorkan nih. Nah, cari dua buah angka, kalau dikali min 3 gitu ya. Terus kalau ditambah hasilnya min 2, maka nanti kita peroleh X-nya adalah min 3 ya, sama X-nya adalah plus 1. Cukup jelas sampai sini ya. Kan min 3 kali 1, min 3, min 3 tambah 1 jadi min 2 gitu. Maka ingat ini kita masih pakai sama dengan nih di sini X sama dengan 3, nih X satunya. Atau nah satu lagi nih, yang satunya lagi berarti kita dapat adalah X-nya sama dengan min 1. Nah, cukup jelas sampai sini ya. Ingat, Ibu ulang lagi, kalau di soal pertidaksamaan, begitu kamu mendapatkan nilai X-nya, harus wajib bikin garis bilangan, ya. Berarti ini kamu ambil, ini misalnya min 1, jadi yang kecil taruh di depan, kemudian ini berarti 3. Nah, kalau udah sama, kayak tadi kita uji titik. Nah, misalnya di antara min 1 sama 3, Ibu ambil angka 0, masukkan lagi nih ke pemfaktorannya. Berarti 0 dikurang 3 kan min. 0 ditambah 1 plus. Berarti min dikali plus min kan. Maka ini adalah min gitu. Nah, sama seperti tadi, biasanya kalau tengahnya itu udah min, kanan kirinya itu positif. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ya, dia minta daerah apa sih? Nih, lihat nih bentuk pemfaktoran yang terakhir nih. Ternyata dia mintanya kurang dari 0. Nah, karena dia minta kurang dari 0, artinya dia minta daerah yang negatif. Maka kita tandai daerah negatifnya itu ada di mana? Ah, ternyata ada yang di tengah nih. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Berarti kalau kita bikin HP, maka nanti X-nya jawabannya adalah min 1 kurang dari X ya, kurang dari 3. Nah, ini adalah penyelesaian untuk contoh soal yang B. Jelas sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bentuk yang C. Nih, yang C ya. Nah, apa sih bedanya bentuk A sama B tadi ya dengan bentuk yang C? Kalau bentuk yang C ini ya kamu lihat di sini angka atau koefisien dari X kuadrat itu lebih dari 1. Nah, di contoh ini misalnya angkanya 4. Nah, ini akan Ibu ajarkan dua cara. Nanti kamu pilih cara mana yang menurut kamu paling mudah ya. Pertama kita pakai cara 1 dulu ya. Cara 1. Nah, cara 1 ya, pertama kita salin. Ini kan apa? 4x kuadrat ya, min 3x ya, dikurang 1, kurang dari sama dengan 0. Nah, cara 1 kita langsung pemfaktorannya ya, kita bikin faktornya. Nah, kalau udah, kita lihat nih, ini kan 4x ya. Nah, 4x itu kan sama aja kayak 4 dikali 1, ya enggak? Ya kan? Sama aja kayak 4x dikali x. Nah, terus kita lihat ini kan ada min 1 ya. Min 1 itu kan cuma berarti 1 kali min 1 kan. Berarti ini 1 sama 1, ya enggak? Nah, ini kita hitungnya, kita ujung kali ujung ya. Nih, ini kan 4x kalau dikali 1, nah dapatnya kan 4x, ya enggak? Kemudian 1 kalau dikali 1 yang x ini kan dapatnya x. Nah, biar dapatnya hasil tengahnya itu min 3, maka mana yang harus min? Oh, berarti yang 4 tadi. Maka ini adalah min, maka yang ini plus. Nah, caranya seperti itu. Ya, kita pakai cara coba-coba istilahnya. Kalau udah, berarti ini kita udah bener nih naruh tandanya, ya enggak?
Nah, berarti kita dapat ya, kita balikin lagi ya, berarti kan faktornya adalah 4x plus 1 ya, dikali x min 1 ya, kurang dari sama dengan 0 gitu. Udah deh, berarti x yang pertama kita perolehnya min 1/4 ya, atau nah misalnya pakai lambang atau yang seperti ini, berarti x-nya sama dengan 1 gitu. Cukup jelas ya. Nah, cara yang kedua, ini sebelum bikin garis bilangan ya. Untuk cara yang kedua ya, ini masih cara pemfaktorannya dulu ya. Cara yang kedua. Ya, dilanjutkan contoh cara kedua ya, masih contoh yang C. Ya, ini Ibu mengulang cara mengingatkan tentang pemfaktorannya saja ya. Nah, ini kan 4x kuadrat ya nak, min 3x ya, di 1 kurang dari sama dengan 0 gitu kan. Ya. Nah, cara yang kedua, ini kamu kaliin nih angka yang di depan sama yang di belakang. 4 dikali sama min 1. Nah, dapatnya min 4 kan? Nah, maka kita cari dua buah angka ya nak ya, yang kalau dia dikali hasilnya min 4, terus kalau dikurang hasilnya min 3. Nah, maka kan kita pasti dapat nih ya, berapa kira-kira tuh. Kalau dikali hasilnya min 4 ya kan. Nah, berarti kan misalnya kita dapatnya ini 4 terus ini 1 ya enggak. Nah, biar dapat min 3 berarti min 4 ini plus 1. Nah, sampai sini paham ya. Lalu ya, kamu lihat nih, karena di depan x kuadrat itu ada angka 4 ya, maka ini kita bikin 1/4 ya. Ini juga 1/4 ya. Jadi karena di depan x kuadrat ada angka 4, maka jadi 1/4 Kalau di sini 5 berarti jadi 1/5 gitu. Nah, udah deh kalau udah selesai ya. Berarti ini kalau kita sederhanakan, ini kan berarti menjadi x ditambah 1/4 ya. Ya kan? Dikali x-nya min 1. Nah, kurang dari sama dengan 0. Udah deh, kita dapat x yang pertama sama dengan min 1/4 ya, atau x yang kedua sama dengan 1. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Nah, sama kan cara 1 sama cara 2. Nah, nanti kamu pilih yang paling mudah menurut kamu yang mana. Nah, sekarang ini ketika kita udah dapat x-nya, jangan lupa harus selalu bikin garis bilangannya ya. Misalnya kita bikin, misalnya ini ulatannya isi ya, karena di soalnya pakai tanda sama dengan. Ini min 1/4 ya, yang ini 1. Nah, pilih angka 0 nih karena ada min sama plus. Berarti pilih angka 0, masukin ya, misalnya masukin ke sini. 0 tambah 1/4 plus 0 min 1 jadi min. Berarti plus kali min, min. Nah, berarti kanan kirinya plus nih. Nah, kalau udah, berarti dia mintanya kan soalnya nih, bentuk yang terakhir mintanya kurang dari sama dengan 0. Berarti dia minta daerah yang negatif, maka daerahnya di sini nih tuh ya, yang tengah yang negatif. Maka nanti jawabannya adalah min 1/4 ya, kurang dari sama dengan x ya, kurang dari sama dengan 1. Nah, nggak boleh lupa ya, caranya seperti ini ya. Nah, udah deh, demikian ya contoh atau bentuk pertidaksamaan. Contoh atau bentuk pertidaksamaan kuadrat ya, agar kalian semakin paham materi ini. Ya, ini ada beberapa latihan ya dari A sampai E. Nanti bisa kalian kerjakan sendiri ya.